Perkenalkan, nama saya Sulistiono Anas Rahmansyah dengan NPM 25011030035 dari rombel K1 Aplikon. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah aplikasi komputer meliputi tugas editing dan layouting. Pertama, kita akan menyisipkan tabel dan juga gambar beserta judul atau captionnya. Langkah pertama, kita copy terlebih dahulu tabelnya. Terus kita tempel di sini di akhir paragraf. Kemudian kita ubah desain tabelnya seperti standar pedoman skripsi. Kemudian kita akan menambahkan judulnya atau caption dengan cara kita pilih insert caption, pilih yang tabel 1 titik, terus kita kasih judulnya. Judulnya yaitu ringkasan tentang ekonomi hijau. Kita pencet OK. Terus kita edit layoutnya ke ukuran 12, fontnya Times New Roman, saya kasih ke tengah-tengah. Selanjutnya ini kita tidak perlu. Kemudian kita akan menyisipkan tabel yang kedua. Caranya masih sama seperti tadi. Kita copy terlebih dahulu tabelnya, terus kita tempel di akhir paragraf. Kemudian kita edit tabel desainnya. Kemudian kita kasih caption pada tabelnya. Pencet insert caption. Kemudian kita kasih judulnya yaitu penerapan ekonomi hijau di berbagai negara. Kemudian kita edit fontnya jadi Times New Roman ukuran 12, kita bold, kita kasih ke tengah-tengah. Kita ubah juga warnanya menjadi hitam. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Caranya kita kasih di akhir paragraf. Kemudian kita pilih option insert pictures. Kemudian kita tambahkan selanjutnya kita akan mengasih caption pada gambarnya. Pada kolom label kita pilih gambar titik 1, terus kasih judulnya yaitu ilustrasi ekonomi hijau. Posisinya di bawah ya. Kita ubah fontnya di Times New Roman ukuran 12, warnanya menjadi hitam. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar yang kedua. Caranya masih seperti tadi.
kita kasih kursornya di tengah, terus pilih insert pictures this device, dan kita pilih gambarnya. Kemudian kita kasih caption pada gambarnya sama seperti tadi, terus dikasih judul ilustrasi green economy. Kita edit fontnya jadi Times New Roman ukuran 12, warna hitam. Selanjutnya kita akan membuat daftar tabel. Kita letakkan kursor di halaman kosong, terus pencet reference, pilih insert caption, terus pilih table of figure. Caption labelnya kita pilih tabel 1 titik, terus kita OK. Nah, tinggal diedit fontnya agar sesuai dengan pedoman skripsi. Fontnya Times New Roman ukuran 12, jaraknya 1,5. Kemudian kita kasih judulnya yaitu daftar tabel. Ukurannya 14, kita bold, kasih tengah. Kemudian kita kasih keterangan tabelnya. Tabel, kemudian judul, kemudian halaman. Kemudian ini kita rapikan. Dan kita bold keterangannya. Sudah jadi untuk daftar tabelnya. Selanjutnya, bentar. Jadi begini tampilan untuk daftar tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Caranya sama seperti daftar tabel. Kita pilih menu reference, pilih insert caption, tabel of figure, formatnya, caption labelnya kita pilih gambar 1 titik, dan kita OK. Kita kasih judulnya yaitu daftar gambar. Kita edit fontnya menjadi Times New Roman ukuran 14, kita bold, kasih tengah-tengah, dan bisa kita kasih keterangan yaitu judulnya
gambar, kemudian judulnya, kemudian halaman. Jadi untuk jaraknya 1,5, fontnya Times New Roman, ukuran 12, tidak usah di bold. Ini kita bold, ukuran 12, fontnya Times New Roman. Kemudian yang kedua, kita akan membuat atau mengatur bab, subbab, dan sub-subbab menggunakan metode multi level list dan memunculkan daftar isi. Pertama, kita klik heading 1, kita klik modify, kita ganti formatnya menjadi Times New Roman, ukurannya 14, kita bold, warnanya hitam, rata tengah, lalu kita klik format, pilih paragraf, kemudian kita ganti line spacing ini menjadi 1,5, spacing afternya kita ganti menjadi 3. Oke, selanjutnya ke heading 2, kita modify, formatnya Times New Roman, ukurannya 12, kita bold, warna hitam, kita bikin rata kanan kiri, terus klik format, pilih paragraf, spesialnya kita ganti menjadi hanging, line spacingnya 1,5 lines, afternya kita bikin 2. Oke, selanjutnya ke heading 3, kita klik modify, ukurannya 14, fontnya Times New Roman, kita bold, warna hitam, rata kanan kiri, lalu klik format, pilih paragraf, spesialnya kita ganti menjadi hanging, baik jaraknya kita ganti menjadi 1 cm. Selanjutnya line spacingnya kita ganti menjadi 1,5 lines, afternya kita menjadi 2. Selanjutnya kita ke home, pilih multi level list, define new multi level list, lalu kita pencet more. Yang pertama ini heading 1, kita pilih menjadi link level to style-nya kita ganti menjadi heading 1, enter formatting for number-nya kita kosongin, lalu kita ketik bab, spasi, terus number style-nya kita ganti menjadi angka Romawi, link level to style-nya follow number width kita ganti menjadi nothing, teks indenya kita nolkan, oke. Selanjutnya kita ke klik level to modify yang kedua, link level to style-nya kita ganti menjadi heading 2, kemudian kita kosongin enter formatting for number-nya, lalu kita klik include level number, kemudian
kemudian kita pencet titik, number stylenya kita ganti menjadi angka, lalu kita pencet legal styling number, align art-nya 0 cm, kemudian teks idenya menjadi 1 cm. Selanjutnya kita klik level modify yang ketiga, kita pilih link level to style-nya heading 3, lalu kita kosongin enter formatting numbernya, kita include level number 1, kita klik titik, lalu number 2 titik, dan juga kita ganti number style for this levelnya jadi angka, lalu kita centang legal style number, align art-nya kita bikin 0 cm, teks idenya 1 cm, lalu kita pencet OK. Setelah muncul bab begini, lalu kita pencet klik shift plus enter, kita tulis judulnya yaitu memahami konsep ekonomi hijau. Kemudian kita enter, klik heading 2, lalu kita tulis apa itu ekonomi hijau. Selanjutnya kita enter lagi, lalu kita pencet heading 2, judulnya yaitu asal usul dan perkembangan konsep. Lalu kita pencet heading 2 lagi, yaitu judulnya yang ketiga, mengapa ekonomi hijau penting. Terus pencet heading 2 lagi, yang keempat yaitu judulnya komponen utama ekonomi hijau. Nah, setelah begini, cara membuat daftar isinya secara otomatis masuk ke halaman daftar isi yang sudah saya bikin. Kemudian klik enter 2 kali, terus menuju menu reference, kita pilih table of content, lalu kita pilih yang tabel kedua, atau juga bisa kita custom. Selanjutnya yaitu cara membuat daftar isi secara otomatis. Pertama kita klik halaman daftar isi, lalu klik enter 2 kali, kemudian masuk ke menu reference, pilih table of content, kita pilih yang custom table of content, kita hilangkan use hyperlinknya, kemudian kita modify tok 1 itu sama dengan heading 1, lalu kita ganti formatnya menjadi Times New Roman, ukurannya 12, lalu kita bold, kita bikin rata kanan kiri. Selanjutnya kita klik format, pilih paragraf,
line-nya 1,5 line, spacing afternya kita bikin 0. Selanjutnya kita ke top 2, kita klik modify, formatnya kita ganti menjadi text New Roman, ukurannya 12, lalu kita bikin rata kanan kiri, lalu pencet format, pilih paragraf, line spacingnya kita ganti menjadi 1,5 lines, indentation leftnya kita ganti menjadi 0,5. Lalu spacing afternya kita bikin 0. Oke, selanjutnya ke top 3, kita klik modify, formatnya kita ganti menjadi tab New Roman, ukuran 12, kita bikin rata kanan kiri, kita klik format, pilih paragraf, indentation leftnya kita ganti menjadi 0,5, spacing afternya kita bikin 0. Selanjutnya line spacingnya kita ganti menjadi 1,5 lines. Setelah itu kita oke. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita heading manual agar jadi semuanya. Selanjutnya kita heading bagian bab, subbab, dan sub-subbab biar bisa masuk ke daftar isi secara otomatis. Caranya kita klik, pilih menu home, kemudian kita untuk sub-subbab kita heading 3, sama ini juga heading 3. Caranya sama seperti tadi. Untuk sub-subbab kita heading 3. Kemudian kalau subbab kita pakai heading 2. Selanjutnya caranya sama sampai bab 3. Setelah semuanya di heading, lalu kita update tabelnya. Nah, semuanya sudah masuk di dalam daftar isi secara otomatis. Kemudian untuk yang ketiga, saya akan mengatur yang pertama margin. Margin merupakan jarak antar sisi kertas dengan isi dari dokumen seperti teks, gambar, dan lainnya. Berfungsi untuk memberi area kosong pada setiap sisi dokumen di Word dan bertujuan agar tampilan di dokumen lebih rapi saat dilihat di aplikasi atau saat di print. Berdasarkan pedoman penulisan skripsi Fakultas Ekonomi, ketentuan margin yaitu tepi atas 4 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan dan tepi bawah 3 cm. Yang kedua, saya akan mengatur line spacing. Line spacing merupakan pengaturan untuk menentukan jarak antar baris pada sebuah dokumen. Berdasarkan pedoman skripsi, pengaturan spacing yang digunakan adalah bagian awal meliputi cover, halaman persetujuan, lembar pengesahan, abstrak, itu spacingnya 1. Selanjutnya untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran itu spasinya 1,5. Kemudian untuk bagian naskah meliputi bab 1 sampai bab 5, jaraknya antar baris itu 2 spasi. Judul bab, kutipan langsung, judul tabel, judul gambar, dan juga notasi diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. Bagian penutup meliputi daftar pustaka dan lampiran, jarak antar barisnya adalah 1 spasi. Kemudian yang terakhir yaitu alignment. Alignment merupakan pemformatan tingkat paragraf untuk mengatur perataan paragraf. Fungsi utamanya yaitu untuk menentukan bagaimana teks ditampilkan secara horizontal dalam satu paragraf. Apakah dirata ke kiri, tengah, kanan, atau keduanya sama sisi. Terdapat 4 jenis alignment yaitu align left, center, align right,
dan juga justify. Yang pertama saya akan mengatur marginnya. Pertama kita ke menu layout, terus pilih yang margin, klik yang custom margin. Lalu untuk bagian top kita bikin 4 cm, bagian leftnya juga 4 cm, bagian bottom 3 cm, lalu untuk bagian right juga 3 cm. Lalu kita OK. Yang jadinya sudah seperti pedoman skripsi ya teman-teman. Yang kedua yaitu line spacing. Bagian awal seperti daftar isi ini jaraknya 1,5 spasi. Caranya kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik pilih yang line spacing, pilih yang 1,5 spasi. Kemudian untuk bagian isi, untuk jarak antar judul dengan bagian isi itu spasinya 1 spasi. Kita klik line spacing, kita pilih yang 1 spasi. Kemudian untuk jarak isinya itu jaraknya 2 spasi. Sama semuanya ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada alignment. Untuk bagian isi itu dibikin rata kanan kiri atau justify. Untuk bagian tabel juga kita bikin rata kanan kiri. Kemudian untuk di bab selanjutnya juga sama ya teman-teman, sama seperti tadi. Untuk bagian judul ke isi jaraknya 1 spasi. Untuk bagian isi dari paragraf jaraknya 2 spasi. Kemudian untuk alignmentnya kita bikin rata kanan kiri atau justify. Formatnya yaitu Times New Roman ukuran 12. Selanjutnya untuk di setiap awal paragraf kita bikin menjorok ke dalam dengan cara klik tab 1 kali setiap awal paragraf agar sesuai dengan pedoman skripsi. Selanjutnya yaitu numbering. Berdasarkan pedoman skripsi Fakultas Ekonomi, pengaturan penomoran halaman yaitu bagian awal karya ilmiah halaman judul sampai dengan intisari diberikan nomor halaman dengan angka Romawi kecil. Letak penomoran halamannya terletak pada bagian bawah tengah atau center. Kemudian untuk bagian utama halaman bab memakai angka Latin seperti angka 1, 2, 3 sebagai nomor halaman. Letak penomorannya yaitu terletak pada bagian bawah tengah. Untuk nomor halaman bagian utama selain judul bab ditempatkan di sebelah kanan atas. Untuk caranya pertama kita letakkan kursor di pojok kiri, lalu kita atur breaknya, kita pilih section break next page. Sama untuk di setiap halaman juga kita break dulu, kita letakkan di pojok kiri kursornya, lalu pilih menu breaks di layout, lalu section breaknya kita pilih next page. Untuk bab 2 dan 3 juga kita lakukan dengan hal yang sama, letakkan kursor di pojok kiri, lalu kita pilih menu break, pilih yang section next page. Untuk yang bab 3 juga sama seperti tadi. Pilih menu break, lalu pilih section next page. Selanjutnya kita akan melakukan penomoran halaman pada bagian daftar isi. Pertama kita ke menu insert, lalu pilih page number, pilih
kemudian kita pilih yang bottom of page, pilih yang plain number 2. Nah, kemudian kita ganti formatnya menjadi angka Romawi. Lalu kita klik start at mulai dari angka 1. Nah, untuk di bagian cover kita centang bagian different first page. Karena untuk bagian cover tidak memerlukan nomor halaman. Selanjutnya untuk di bagian bab 1 kita hilangkan dulu same as previousnya dengan cara kita klik link to previous. Bagian headernya juga kita matikan link to previousnya. Kemudian kita pencet different first page. Nah, nomornya sudah hilang ya. Selanjutnya kita pergi ke page number, pilih yang bottom of page, lalu pilih yang plain number 2. Lalu kita ganti formatnya agar menjadi dari angka 1. Kita ke format page number, klik yang start at, lalu kita OK. Nah, agar sesuai dengan pedoman skripsi, untuk di bagian lanjutan dari bab itu nomor halamannya berada di bagian kanan atas. Pertama kita hapus dulu yang di bagian bawah, lalu kita pergi ke page number, pilih yang top of page, pilih yang plain number 3. Nah, sudah sesuai dengan pedoman skripsi ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian bab 2 kita cek. Untuk di bagian awal bab kita centang different first page. Nah, sudah di bagian bawah ya teman-teman. Untuk di bab 3 juga sama seperti tadi. Untuk di bagian awal bab, penomoran halaman ada di bagian bawah tengah. Nah, ini sudah sesuai dengan pedoman skripsi. Lalu kita atur ulang bagian daftar isi agar nomor halamannya sesuai. Kita pilih yang update page number only. Nah, ini sudah sesuai dengan tadi yang kita buat. Selanjutnya saya akan membuat halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan juga halaman lembar persetujuan. Lalu saya akan mengatur ulang atau mengupdate daftar isinya. Pertama kita akan membuat halaman dummy untuk cover. Kita ketik UAS aplikasi komputer. Kemudian kita akan membuat halaman persetujuan. Lalu kita kasih heading 1. Selanjutnya yaitu halaman lembar persetujuan. Kita heading 1 juga. Setelah itu kita update tabelnya. Kita pilih yang update entire tabel. Lalu kita klik OK. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Yang kelima, saya akan mencari 5 referensi dari Google Scholar. Lalu saya akan melakukan citasi dengan mendelay. Setelah itu saya akan membuat daftar pustaka dan mengatur ulang daftar isinya. Pertama kita cari dulu di Google Scholar, misal ekonomi hijau. Lalu kita klik jurnalnya. Setelah itu kita download jurnalnya. Kita cari yang bisa di download. Seperti caranya, kita klik kutip, kita pilih reference. Nah, setelah itu kita cari 5 lagi. Setelah mencari 5 jurnal,
Lalu kita akan melakukan citasi dengan Mendeley. Caranya kita dibuka di Mendeley, lalu kita pilih add file, lalu kita masukkan jurnalnya yang sudah kita cari dari Google Scholar. Kita cari 5 lagi. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke dalam Mendeley, lalu kita klik 2 kali, lalu kita cari kalimat yang ingin kita pakai dengan cara kita copy, lalu kita masukkan ke dalam file, kita tempel. Nah, setelah ini kita lakukan insert citation dengan cara kita klik insert citation, lalu kita go to Mendeley untuk mengcopy judulnya, lalu kita paste di sini, kita klik jurnalnya, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul ya untuk citasinya dari jurnal yang kita masukkan ke dalam Mendeley. Lalu kita cari 4 lagi, cari 4 jurnal lagi untuk kita masukkan ke dalam file ini. Caranya masih sama, kita masuk ke Mendeley, lalu kita cari kalimat yang ingin kita pakai, lalu kita masukkan ke dalam filenya, kita copy terlebih dahulu judulnya, lalu kita lakukan insert citation, lalu kita tempel di sini, lalu kita pilih jurnalnya, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Tinggal kita cari lagi 3 lagi. Selanjutnya, setelah mencari 5 referensi dari Google Scholar, saya akan membuat daftar pustakanya. Pertama, kita ke menu reference, lalu insert bibliografi, lalu kita kasih judulnya yaitu daftar pustaka. Lalu kita heading 1, kemudian kita rapikan formatnya menjadi rata kanan kiri, spasinya 1. Setelah itu saya akan melakukan update pada bagian daftar isinya. Kita klik update table, pilih yang update entire table. Nah, bagian daftar pustaka sudah masuk ya teman-teman.